Yang ketiga adalah sanksi pidana. Kenapa? Kalau dari 10.000 dikurangi tinggal 7.000 atau 6.000, maka uang negara ini hilang dalam satu porsi makanan. Wah, itu saya terbayang ya. Dari berbagai permasalahan soal MBG ala Prabowo, Presiden Republik Indonesia, diantaranya adalah permasalahan karena siswanya keracunan gara-gara makan bergizi gratis programnya Pak Prabowo dan lain sebagainya. Akhirnya Kang Deddy Mulyadi bertindak, kawan-kawan. Kang Deddy Mulyadi berencana akan membentuk Satgas MBG di Jawa Barat dan akan memberikan sanksi administratif hingga pidana bagi pelaksana yang curang, kawan-kawan. Ya akhirnya gara-gara Kang Deddy Mulyadi ini membentuk Satgas MBG, maka memiliki kemungkinan permasalahan-permasalahan yang telah terjadi seperti keracunan dan lain sebagainya akan hilang atau akan meminimalisir, kawan-kawan. Ya kurang lebihnya seperti itulah. Coba kita saksikan bersama-sama bagaimana pernyataan Kang Deddy Mulyadi ini, dan saya akan tampilkan satu video tanggapan ibu-ibu mengenai MBG ini, kawan-kawan. Maka saya di Provinsi Jawa Barat memutuskan minggu depan itu kita akan MOU dengan BGN. Saya akan bentuk Satgas untuk menangani MBG di Jawa Barat. Saya akan bikin ruang pelaporan di kanal YouTube saya, di seluruh media sosial saya, boleh diposting dan disampaikan. Setiap hari guru tidak boleh mencicipi. Yang harus mencicipi adalah tenaga teknis yang memeriksa makanan sebelum makanan itu masuk ke sekolah. Jangan guru. Kemudian yang berikutnya adalah orang tua siswa dan guru boleh memposting makanan yang diterima. Kalau nilainya kurang, maka saya bilang ada 3 hal yang akan saya lakukan sebagai gubernur untuk mengawal program ini. Pertama adalah sanksi administratif, kedua penutupan dapurnya, yang ketiga adalah sanksi pidana. Kenapa? Kalau dari 10.000 dikurangi tinggal 7.000 atau 6.000, maka uang negara ini hilang dalam satu porsi makanan. Wah, itu saya terbayang ya, kalau segera bisa dilaksanakan, diwujudkan, itu akan menjadi sebuah model inspiring bagi tempat-tempat lain. Dan kira-kira mulai kapan tuh bisa dieksekusi? Iya, sekarang sih kita udah mulai, Pak. Oh iya, mendorong itu. Kurikulum saya itu sejak dulu pas jadi bupati itu sudah punya kurikulum. Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna, gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini. Tapi yang terjadi di lapangan yaitu makanan beracun gratis akhirnya. Ini yang kami protes gitu loh. Mengapa? Semuanya serba terburu-buru. Mengenai permasalahan MBG di Jawa Barat ya kawan-kawan, ada di antara permasalahannya adalah sebagaimana berita dalam kompas.com yang berjudul Ombudsman soroti beras tak premium di MBG Simapah Bogor, ini kata Bapamas. Dan kemudian ada berita lagi yang sangat menarik dari Menkyu Purbaya kawan-kawan. Ini berita dari Detik Finance yang berjudul Purbaya bakal pelototi anggaran MBG sampai akhir Oktober. Di sini saya akan pertama-tama akan membaca berita yang pertama, yaitu tentang premium di MBG Cimapah Bogor, tak premium berasnya. Saya bacakan.
Badan Pangan Nasional Bappemas Arief Prasetyo Adi menjelaskan perihal temuan beras untuk makan bergizi gratis yang disebut tidak premium di dapur MBG kawasan Bogor. Sebagaimana yang disorot Ombudsman RI. Ini berita 3 Oktober 2025 jam 14.22 WIB ya kawan-kawan. Kepala Badan Pangan Nasional Bappemas Arief Prasetyo Adi menjelaskan bahwa perbedaan antara beras premium dan medium sebenarnya hanya terletak pada kadar mutu, bukan pada keamanan atau kelayakan konsumsi. Beras premium dan beras medium itu kan yang membedakan cuma kadar aja, 5% premium sama 20% medium, cuma itu aja, kata Arief di Jakarta. Kamis tanggal 2 bulan 10 2025. Adapun standar mutu beras premium yakni kadar patah maksimal 15%, derajat sosoh minimal 95% dan kadar air maksimal 14%. Sementara itu beras medium juga memiliki derajat sosoh minimal 95% dan kadar air maksimal 14%. Namun kadar beras kepala minimal 75%, kata BGN. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti laporan penggunaan beras medium pada program MBG. Itu kan temuan, nanti kita akan tindak lanjuti, ujar Dadan dalam keterangannya kepada wartawan. Ia menambahkan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG termasuk kualitas bahan pangan yang digunakan akan terus diperketat agar sesuai dengan ketentuan kontrak dan standar gizi yang ditetapkan pemerintah. Nah, terus mana itu kawan-kawan? Nanti. Nah, itu ya beritanya kawan-kawan. Kawan-kawan bisa baca beritanya di kompas.com yang judulnya itu saya telah tampilkan itu kawan-kawan. Terus lagi ini potongan aja ya, kawan-kawan bisa baca berita selengkapnya ya. Dari Menkyu Purbaya ya, yang berjudul Purbaya bakal pelototi anggaran MBG sampai akhir Oktober ini dipublik pada Jumat 03 Oktober 2025 jam 6.30 WIB. Saya bacakan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bicara nasib anggaran makan bergizi gratis yang banyak menyebabkan kasus gangguan kesehatan atas keracunan. Terkait pelaksanaan itu disebut bukan merupakan wewenangnya. Purbaya mengatakan tugasnya adalah memantau ketat serapan anggaran MBG. Bendahara negara itu akan melihat perkembangannya sampai Oktober 2025 ini. MBG pelaksanaannya bukan di saya, tapi nanti saya akan lihat di akhir Oktober seperti apa, ujar Purbaya di Gedung Keuangan Negara Surabaya, Jawa Timur, Kamis tanggal 2 bulan 10 2025. Jika serapan MBG bagus, maka anggarannya bisa ditambah. Jika sebaliknya atau anggaran dirasa tidak bisa terserap sampai akhir tahun, maka anggaran yang sudah dialokasikan akan dikurangi. Kalau bisa diserap ya udah enggak ini. Kalau bagus ya nambah katanya. Kalau nanti kita perkirakan ternyata dia enggak terserap sampai akhir Desember dengan dana yang ada, ya kita kurangi, gitu aja, ucap Purbaya. Sebelumnya saat pertemuan dengan Kepala BGN Dadan Hindayana pada Jumat tanggal 26 bulan 9 2025, Purbaya mengatakan penyerapan anggaran program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu ternyata lebih bagus dari yang ia duga. Jadi saya pikir penyerapannya rendah, tapi ternyata lebih bagus dari yang saya perkirakan, dan programnya multiplier efek ke perekonomian memang cukup signifikan, ujar Purbaya ditemui di kantor BGN Jakarta Jumat tanggal 26
bulan 09 2025. Sebagai informasi, anggaran MBG tahun 2025 adalah sebesar 71 triliun dikarenakan target penerima dipercepat hingga 82,9 juta orang sampai akhir tahun. Pemerintahan menyiapkan tambahan dana 100 triliun di luar anggaran 71 triliun yang sudah ada. Awalnya BGN mengira bisa menyerap tambahan anggaran tersebut sebesar 50 triliun. Namun berdasarkan perhitungan ulang pihaknya memperkirakan hanya mampu menyerap tambahan anggaran 28 triliun. Serapan anggaran MBG. Per 26 September 2025, realisasi anggaran MBG sebesar 19,3 triliun. Realisasi itu belum ada setengahnya dari total anggaran 71 triliun sebelum ditambah di tahun 2025. Wakil Kepala BGN, Nanik Deang, mengatakan alasan rendahnya serapan anggaran karena pihak berhati-hati dalam menggunakan dana tersebut. Ia menilai jika realisasi anggaran dipercepat akan berdampak pada kualitas pelaksanaan program tersebut. Kalau untuk soal anggaran nanti kalau kita percepat, waduh kualitasnya malah banyak lagi. Nanti yang sakit kayak gini. Kenapa lama? Ya kita pilih dulu nih dapurnya bener nggak? Kata Nanik dalam konferensi pers di kantornya Jakarta Pusat Jumat tanggal 26 bulan 9 2025. Nanik menegaskan pihaknya harus berhati-hati dalam penggunaan anggaran tersebut sebab dana tersebut merupakan uang rakyat sekaligus berkaitan dengan kesehatan anak-anak. Kendati begitu, ia juga tidak mau anggaran MBG diserap dengan lambat. Ia pun menyinggung terkait keberadaan satuan pelayanan pemenuhan gizi fiktif. Menurutnya, hal itu terjadi lantaran titik-titik lokasi tersebut sudah diajukan sebagai mitra SPPG, tapi tak kunjung dibangun fisiknya. Ia pun memberikan tenggat waktu hingga 45 hari dari pendaftaran sebagai mitra SPPG. Apabila tidak kunjung dibangun, pihaknya akan membatalkan sebagai mitra SPPG. Itulah beritanya ya kawan-kawan. Saya Taufik Ahsan, kurang lebihnya mohon maaf dan pamit mengundurkan diri. Terima kasih.